kelompok 4, perkenalkan, nama saya Teresita Sitanggang dengan NPM 2234200026. Nama saya Lili Luciana Sitohang dengan NPM 2234200017. Nama saya Herli Surabina Bru Sendiri dengan NPM 2234200010. Nama saya Edi Permana Sendiri dengan NPM 2234200011. Nama saya James Kasih Berkosa, NPM saya 2234200006. Nah, di video kali ini kami akan menampilkan atau menjelaskan proses pembentukan dan pencatatan dalam koperasi simpan pinjam dengan mata kuliah Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sahala Purba, SE, MS. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi. Di video ini terdapat dua orang yang sepakat untuk membentuk sebuah koperasi. Mereka kemudian menetapkan berapakah modal simpanan pokok dan berapakah modal simpanan wajib yang ditetapkan dalam koperasi tersebut. Mereka pun mencatatnya agar bisa menjadi panduan untuk kedepannya. Kemudian, pihak koperasi mempekerjakan pegawai untuk bisa mencatat segala transaksi-transaksi yang terjadi di dalam koperasi. Kemudian, penyimpanan modal dalam koperasi tersebut akan dicatat dalam bentuk kwitansi penerimaan uang seperti berikut. Dan dicatat dalam jurnal seperti berikut. Kas di tangan 2.500.000, modal simpanan pokok 2 juta, modal simpanan wajib Rp500.000. Simpanan pokok bernilai 1 juta untuk satu orang, sedangkan simpanan wajib bernilai Rp250.000. Kemudian, modal simpanan pokok dan simpanan wajib itu akan dicatat pada buku simpanan pokok dan wajib sesuai dengan nama anggota yang sudah mendaftar dalam koperasi, seperti berikut. Kemudian, uang yang sudah diterima oleh koperasi tersebut akan disetor ke bank sebagai setoran modal senilai Rp2.500.000. Penyetoran ke bank tersebut akan dicatat oleh koperasi sebagai setoran modal senilai Rp2.500.000. Kemudian pihak koperasi pun mengeluarkan cek dengan nomor cek CL040 untuk membeli peralatan untuk koperasi senilai Rp900.000. Kemudian dicatat pada jurnal yang dimana perlengkapan ATK Rp900.000 dan kas di bank Rp900.000, dan dicatat pada buku perlengkapan seperti berikut ini: nomor faktur, nama pemasok, jumlah, dan harga. Kemudian ada anggota baru yang masuk ke dalam koperasi dan menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajibnya secara tunai. Pihak koperasi mengeluarkan kwitansi sebagai tanda bukti terima uang. Koperasi lalu mencatatnya dalam sebuah jurnal. Kas di tangan Rp1.250.000, modal simpanan pokok 1 juta, modal simpanan wajib Rp250.000. Kemudian dicatat pada buku simpanan pokok dan wajib, dicatat nama anggota barunya, tanggal masuknya berapa, tanggalnya, nomor kwitansi, pemasukannya berapa, dan jumlahnya ada berapa. Kemudian salah seorang anggota koperasi meminjam uang kepada pihak koperasi, dan koperasi mengeluarkan cek senilai Rp1 juta. Maka dicatat dalam jurnal dengan nomor cek ZL041 dan dicatat sebagai berikut. Kemudian dicatat pada buku piutang anggota, dicatat namanya dan berapa jumlah piutang yang ia pinjamkan. Kemudian pihak koperasi melakukan pembayaran sewa dibayar di muka dengan menggunakan cek senilai Rp500.000. Maka dalam penjurnalan dilakukan sebagai berikut ini. Kemudian dalam buku bank dilakukan pencatatan ialah pembayaran sewa sebagai berikut. Kemudian ada dua orang yang sepakat untuk bergabung dalam koperasi.
mereka pun langsung menyetor simpanan pokok dan wajib mereka. Mereka pun kemudian mendapatkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang oleh koperasi. Kemudian dicatat dalam penjurnalan sebagai berikut: kas di tangan 2.500.000 dan dicatat pada buku simpanan pokok dan wajib, dicatat namanya, berapa nominalnya, dan seperti berikut. Kemudian pihak koperasi pun datang ke bank untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan cek senilai Rp1.500.000. Kemudian dicatatlah pada jurnal dengan nomor cek CL044, jurnalnya sebagai berikut: kas di tangan 1.500.000, kas di bank 1.500.000, dan dicatat pada buku bank dengan pengeluaran penarikan cek senilai Rp1.500.000. Kemudian koperasi membeli peralatan berupa printer dengan menggunakan cek senilai Rp1.200.000. Kemudian dicatat dalam jurnal dengan nomor cek CL045, yaitu peralatan printer dengan umur ekonomis 5 tahun. Kemudian dicatat pada buku bank sebagai pengeluaran, yaitu pembelian peralatan senilai Rp1.200.000. Kemudian dicatat pada buku aktiva tetap, yaitu printer, dicatat tanggalnya, nama pemasok, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan yang mendesak, koperasi pun membeli sepeda motor dengan kredit dan membayar uang muka senilai Rp1.000.000. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dengan nomor cek CL046, dicatat sebagai berikut: kendaraan 17.500.000. Kemudian dicatat pada buku bank sebagai pengeluaran untuk pembelian kendaraan senilai 1 juta. Kemudian dicatat pada aktiva tetap, yaitu kendaraan, sebagai berikut: 17.500.000. Kemudian karena dilakukan transaksi secara kredit, maka dicatat pada buku hutang, yaitu pembelian kendaraan dan hutangnya ialah 16.500.000. Karena kekurangan kas, koperasi membuka simpanan sukarela dan ada anggota yang menyetor uang senilai Rp5 juta sebagai simpanan sukarelanya di koperasi. Kemudian anggota koperasi tersebut mendapat kwitansi sebagai bukti penyetoran uang. Kemudian dicatat pada jurnal sebagai berikut: simpanan sukarelanya 5 juta. Kemudian dicatat pada simpanan sukarela. Kemudian salah seorang anggota koperasi membayar hutangnya kepada koperasi dan koperasi memberikan kwitansi sebagai tanda terima uang. Kemudian transaksi tersebut dicatat dalam jurnal kas di tangan 1.010.000, yang dimana pendapatan bunganya Rp10.000. Kemudian dicatat pada buku piutang, yaitu pelunasan piutang senilai Rp1 juta. Kemudian anggota koperasi menerima pembayaran simpanan sukarela yang diberikan oleh pihak koperasi senilai Rp5.050.000. Maka dalam pencatatannya ialah sebagai berikut: tanggal 14 Oktober
yang mana beban bunganya ialah Rp50.000, maka menjadi Rp5.050.000. Kemudian pada buku bank dicatat ialah pembayaran simpanan sukarela Rp5.050.000. Di sini ada anggota koperasi yang meminjam uang di koperasi senilai Rp1.500.000, kemudian ia menerima cek agar cek tersebut bisa dicairkan di bank. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Koperasi membutuhkan modal yang lebih besar lagi untuk situasi kedepannya, maka koperasi meminjam uang ke bank senilai Rp15 juta. Penjurnalannya adalah sebagai berikut: kas di bank Rp15 juta dan utang bank Rp15 juta. Kemudian dicatat pada buku bank adalah ada setoran modal Rp15 juta. Di sini koperasi membutuhkan laptop, maka membeli laptop seharga Rp7.500.000 secara kredit. Yang dimana koperasi sudah membayarkan uang muka senilai Rp2.500.000 seperti tampak pada jurnal di atas ini. Kemudian dicatat pada buku utang ialah pembelian laptop, utangnya yang tersisa ialah Rp5 juta lagi. Kemudian karena laptop merupakan aktiva tetap, maka dicatat pada buku aktiva tetap dan pencatatannya seperti berikut. Kemudian ada beban perbaikan kendaraan senilai Rp200.000 sudah dibayarkan secara cash melalui cek. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Kemudian di buku bank dicatat ialah ada penarikan cek senilai Rp200.000.